Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk pembahasan mengenai materi-materi yang dikerjakan. Maksudnya materi-materi yang masuk sampai pada UTS Matematika 1 ya. Jadi di sini pengayaan. Judulnya adalah pengayaan. Kenapa kok saya bilang pengayaan? Karena di sini saya akan menjelaskan lebih detail singkat seperti itu mengenai materi-materi yang diujikan sampai pada saat UTS. Nah, di sini karena beberapa nilai itu tidak tuntas atau bahkan mengerjakannya masih kurang paham dari hasil yang dikerjakan seperti itu, maka mohon diperhatikan nanti jika ada ujian ulang atau ujian remedial, teman-teman bisa mengerjakannya dengan maksimal sesuai yang saya arahkan, seperti itu yang sudah saya jelaskan. Mohon diperhatikan, dicatat jika ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan di kelas, kita bahas bersama. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tabelnya. Ini tabel apa ya gitu. Di sini tabel hubungan antara turunan dan integral, yaitu di sini ada rumus turunan, ada rumus integral. Ya. Kalau rumus turunan itu D per dx. Contoh di ini. D per dx dalam kurung kx, dia akan menjadi k. Kalau integral itu kan anti turunan. Tadi yang turunan itu dikembalikan lagi ke fungsi aslinya, seperti itu. Contoh misalnya ada integral k dx, dia akan menjadi hasilnya adalah kx. Nah, di sini ada yang integral kfx, ada yang penjumlahan gitu ya, rumus untuk penjumlahan integral, rumus yang untuk pangkat. Nah, seperti itu. Jadi misalnya di soalnya ada integral x pangkat n dx, dia penyelesaiannya ya gunakan rumus ini, x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus c, di mana n-nya tidak sama dengan 1. Nah, di sini teman-teman harus tahu siapa sih x-nya, siapa sih n-nya gitu ya. Nah, jadi kalau ada soal, ini modelnya soalnya yang apa ya? Oh, dia penjumlahan nih, berarti saya pakai yang rumus penjumlahan. Oh, dia modelnya pangkat, saya pakai rumus yang pangkat gitu, tinggal diaplikasikan rumusnya. Nah, langsung misalnya di integral tak tentu. Apa sih bedanya integral tak tentu dan integral tentu gitu ya? Karena sudah dijelaskan berkali-kali. Integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas, baik itu batas atas ataupun batas bawah. Nih, hasil dari integral tak tentu yaitu dia berupa fungsi, hasilnya masih berupa fungsi, bukan berupa angka bulat atau desimal atau dan sebagainya. Dia masih berupa fungsi. Seperti itu. Kalau yang integral tentu, nah itu hasilnya sudah berupa hasil akhir gitu, bukan fungsi kembali gitu. Jadi bedanya apa? Kalau di integral tak tentu masih ada konstanta yang tidak diketahui karena dia tidak ada batasannya. Contoh yang pertama. Nah, di sini soal pertama ini diselesaikan dengan integral penambahan dan konstanta. Integral x pangkat 3 plus 5 dx. Nah ya, ini dilihat kalau penjumlahan di sini, rumus penjumlahan. Pada saat ada penjumlahan integral dalam kurung fx plus gx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Nah, berarti di sini menjadi dipecah satu-satu. Integral x pangkat 3 dx plus integral 5 dx. Nah, integral x pangkat 3 dx plus, nah tadi karena di sini 5-nya tidak ada variabel x-nya, maka menjadi 5 integral dx. Ya, tidak ada x-nya. Lalu integral x pangkat 3 dx. Di sini ada integral x pangkat 3, pangkat 3. Kita lihat rumus yang perpangkatan. Dia menjadi x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1. Nah, karena di sini x pangkat 3, dia tidak ada bilangan angka skalarnya atau konstantanya di depan x. Dia berarti dia x itu adalah 1. 1 per 3 plus 1 dikalikan x pangkat 3 plus 1. Seperti itu. Nah, ini kan sama seperti ini. X
pangkat 3 plus 1, kalau di rumusnya ya, dibagi 3 plus 1. Nah, namun agar dia menjadi ada angkanya seperti itu, nah X ini kan tidak punya konstanta, maka konstantanya sama X itu kalau cuma X saja, maka dia dianggap di sini 1, karena 1 itu tidak ditulis kalau dia di matematika. Kalau dia 1X itu nggak ada, dia hanya X saja. Nah, itu menyimbolkan bahwa dia adalah 1X. Nah, ini menjadi 1/4 X pangkat 4. Nah, tadi yang 5 integral dx. Nah, di sini tidak ada variabel x-nya 5-nya. Dia menjadi 5x. Kita lihat yang rumus ini, integral k dx. 5 ini adalah integral 5 dx. 5 ini adalah k. Ya, konstanta atau bilangan skalar seperti yang tidak didampingi variabel seperti itu. Nah, ini menjadi kx, kan? Menjadi 5x plus c, karena dia adalah integral tak tentu, jadi masih berupa fungsi, harus ada plus c-nya. Hasil akhirnya jadinya 1/4 x pangkat 4 plus 5x plus c. Ini adalah hasilnya. Nomor 2, biar lebih paham. Integral dalam kurung x plus 1 dikali x min 2 dx. Nah, ada faktorisasi. Nah, faktorisasi x plus 1, x min 2. Diselesaikan dulu faktorisasinya. Dia menjadi integral x kali x kuadrat min. Ini coba kita selesaikan di sini. Ini kalau dia diapel menjadi gini, x kuadrat min 2x plus x min 2. Nah, diselesaikan. X kuadrat min 2x plus x min x min 2. Nah, ini hasilnya masuk ke sini. Integral x kuadrat min x min 2. Lalu, tadi dengan rumus integral penjumlahan yang ini tadi, nah itu menjadi x kuadrat integralnya adalah 1/3 x pangkat 3. 1/n plus 1. N-nya 2. Berarti di sini 3 didapat dari 2 plus 1. Begitu juga dengan pangkatnya. Lalu yang x min x, dia menjadi 1/2 x pangkat 2. Karena ini kan x pangkat 1. 1 plus 1 sama dengan 2. Min 2 adalah 2x plus c. C-nya jangan ketinggalan karena dia adalah integral tak tentu. Seperti itu, hasilnya adalah seperti ini. Lalu ada faktorisasi integral 2t kuadrat min 1 kuadrat. Dalam kurung 2t kuadrat min 1 kuadrat. Berarti semua yang ada di dalam kurung ini dikuadratkan. Ingat, di sini ada rumus aljabar A plus B pangkat 2. Ini sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A kuadrat 2T. 2T ini adalah A. B-nya adalah 1. Nah, ini konsepkan ke sini. Konsep aljabarnya, aljabar faktorisasinya. 2T kuadrat pangkat 2. 2T kuadrat pangkat 2. Plus, ini minus 2AB, karena dia di sini minus, plus B kuadrat. Nah, ini 2T kuadrat pangkat 2 min 2 dikali A-nya tadi adalah 2T dikali B-nya 1.
plus 1 kuadrat. Nah, sama dengan ini 4T pangkat 4 min 2 kali 2 4T pangkat 2 plus 1. 2T pangkat 2 min 1 dikuadratkan adalah integral 4T pangkat 4 min 4T pangkat 2, ya, karena ini tadi ini adalah A-nya. Jadi sini 4T pangkat 2 min 1 pangkat 2 hasilnya adalah plus 1 DT. Nah, udah selesai kita faktorisasikan aljabar. Lalu kita selesaikan menggunakan rumus integralnya. 4T pangkat 4 menjadi, ya di sini ada konstanta 4 per N plus 1 dikalikan T pangkat N plus 1. 4 per 5 dikali T pangkat 5 sama dengan pangkat juga, gunakan rumus yang pangkat 4 per 3 T pangkat 3 plus T 1. Pada saat dia tidak punya variabel, dia akan menjadi T. Seperti itu. Plus C. Lalu kalau yang di atas tadi 2, Bu. 2 kok jadi 2X gitu ya. Karena tadi 2 itu diintegralkan, dia akan menjadi 2X. Yang ini integral KdX. Gitu ya, dia akan menjadi KX. Kalau yang 1 ini, karena 1 itu sama dengan maksudnya 1 itu kalau dia tidak punya variabel, ya variabel itu sendiri. Jadi misalnya 1 menjadi X atau 1 menjadi T gitu. Nah, kan hanya ada variabelnya bebas mau X atau mau T. Seperti itu. Ya, coba dipahami dulu. Contoh selanjutnya, ada faktorisasi lagi, integral X plus 5 dikuadratkan. Sama dengan X, ini tidak ada pangkatnya, tapi itu berarti pangkatnya 1. Jadi integral X ini diselesaikan, X plus 5 dikuadratkan menjadi integral X kuadrat dt plus 10 integral X dt plus integral 25 dt. Nah, X plus 5 dikuadratkan ini kan sama dengan X plus 5 kali X plus 5. Maaf. Ya, X plus 5 kan dikuadratkan seperti itu. Ini menjadi integral tadi pakai rumus aljabar yang ini. A plus B kuadrat. Dia menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dia menjadi integral X kuadrat dt plus 10 integral X dt plus 5 plus integral 25 dt. Lalu diintegralkan. X pangkat 2 menjadi X pangkat 3 per 3. 10 integral X dt menjadi 5X kuadrat. Integral 25 menjadi 25X. Hasil akhirnya adalah ini.
Selanjutnya integral tak tentu. Integral tertentu. Integral tertentu merupakan jenis integral yang memiliki batas. Batasnya A sampai B gitu ya. Ini untuk nilainya A harus lebih kecil daripada B. Seperti itu. Jadi di sini ada persamaan-persamaannya. Jika fungsi f didefinisikan pada x sama dengan A, maka integral A sampai A fx dx sama dengan 0. Nah, seperti itu. Lalu jika fungsi f dapat diintegrasikan pada selang tertutup AB, maka integral A B fx dx sama dengan min integral BA fx dx. Seperti itu. Ini adalah rumus integralnya. Jika ada integral AB fx dx sama dengan minus AB fx dx, karena tadi A lebih kecil daripada B. Ini adalah sifat-sifat integral. Ada penjumlahan, ada integral yang tidak ada variabelnya kali fungsi gitu ya, dan lain sebagainya. Ini untuk sifat penambahan integral bersilang. Jika fungsi f bisa diintegrasikan pada daerah tertutup atau selang tertutup, nah, maka rumusnya adalah seperti ini. Soal pertama contoh. Soal memiliki nilai batas dikerjakan dengan membalikan nilai batas dari integralnya. Nah, di sini kan integralnya 3,0 ya. Batasnya 3,0. Nah, ini kan harusnya 0,3 gitu ya. Yang kecil dulu baru yang besar, seperti itu. Jadi, dari soal ini yang tadinya positif menjadi minus. Kita balik dulu batasnya. Minus integral 0 sampai 3 dalam kurung 2x plus 2 dx. 2x plus 2 ini kita integralkan menjadi x kuadrat plus 2x. Jangan lupa tanda minusnya, batasnya 0 sampai 3. Lalu kita substitusikan. Kita ganti nilai x itu dengan batas-batasnya. Yang besar dulu, baru yang kecil. Ingat simbolnya dikurangi. X-nya diganti dengan 3. 3 kuadrat plus 2x. X-nya diganti 3. 2 kali 3. Minus 0 kuadrat plus 2 kali 0. Ini lupa tanda minus ya, ini harus ada minus di depannya. Minus dalam kurung 9 plus 6. 3 pangkat 2, 9. 2 kali 3, 6. Yang ini 0 karena semuanya dikalikan dengan 0. Hasilnya minus 15. Jadi ingat, kalau yang di bawah integral, nah kalau yang di bawah ini dia lebih besar daripada yang di atas batasnya, maka harus dibalik terlebih dahulu, lalu di depan simbol integral ini ditambah dengan minus, karena tadi kita membalik batas. Seperti itu. Lalu nomor 2, soal dikerjakan dengan memangkatkan terlebih dahulu aljabar matematikanya. Lalu integralkan persamaannya. Jadi ada integral 0 sampai 1, 2x plus 1 dikuadratkan. Nah, ini yang tadi ini diselesai 2x plus 1 dikuadratkan tadi diselesaikan terlebih dahulu dengan aljabar. Faktorisasinya menjadi 4x kuadrat plus 4x plus 1. Pakai tadi. Yang A plus B kuadratkan. Menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Hasilnya adalah 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, baru kita integralkan. Dari fungsi itu, x-nya digantikan dengan batas-batasnya. Batas-batasnya adalah 1 dan 2. Semua nilai x digantikan dengan batasnya. Yang pertama, fungsi
digantikan dengan 1. Minus, lalu digantikan dengan 0 X-nya. Hasilnya 4/3 plus 3 sama dengan 13/3. Ingat-ingat penjumlahan pecahan. 4/3 plus 3 bukan sama dengan 7/3 ya, ini salah. Dia sama dengan, samakan dulu penyebutnya, 3. 4 tambah 9. 13/3. Hasilnya adalah 13/3. Lanjut nomor 3. Soal dikerjakan dengan aturan penambahan integral. Nah, di sini lihat dengan aturan penambahan integral. Tadi yang rumus di atas tadi, rumus-rumus ini ya. Nah, itu pada saat nanti ujian atau apa, ini boleh dibuka rumus-rumusnya. Oh, ini loh kalau penambahan seperti itu. Dengan penambahan integral. Jadi integral 0 sampai 2 dalam kurung 2x kuadrat min x min 5 dx. Satu-satu ini dikeluarkan dan diintegralkan. Integral 0 sampai 2, 2x kuadrat dx dikurangi, karena ini x-nya hanya satu variabel, ya, x saja, dia sama dengan 1. Menjadi 1 integral 0 sampai 2 x dx min 5 integral 0 sampai 2 dx. Ini 5 tidak punya variabel. Menjadi 5 integral 0 sampai 2 dx. Diintegralkan semua, setelah dijabarkan, diintegralkan 2x kuadrat integral 0 sampai 2 2x kuadrat menjadi 2/3 x pangkat 3, batasnya 0 sampai 2. Dikurangi setengah x pangkat 2, batas 0 sampai 2, min 5x 0 sampai 2. Semua nilai x-nya diganti dengan batas-batasnya. Hasilnya adalah 16/3 min 12 sama dengan min 20/3. Seperti itu. Salam. Selanjutnya soal dikerjakan dengan aturan nilai mutlak. Di sini ada integral min 2 sampai 2. Nilai mutlak x pangkat 2 min 4x dx. Kalau nilai mutlak, maka dia plus minus artinya. Dia bisa plus, bisa minus karena dia mutlak. Mutlak itu semuanya akan menjadi plus, seperti itu ya. Di sini integral min 2 sampai 0 min x kuadrat min 4x dx plus integral. Tadi di sini batas pertama sudah min 2 sampai 0, lalu 0 sampai 2. Karena di soal min 2 sampai 2. Jadi mulai dari min 2 sampai 2. Dibatasi tengah-tengahnya tadi ada 0 itu dipisah. X2 min 4x dx. Tinggal diintegralkan masing-masing. Substitusi semua nilai x dengan batas-batasnya. Hasilnya adalah min 16. Teman-teman coba cek satu-satu ya. Saya tidak membacakan tadi seperti yang di atas, pokoknya langkah-langkahnya. Kita misalnya dia bentuknya faktorisasi, kita faktorisasikan dulu dengan rumus aljabar matematika. Kalau dia bentuknya mutlak, kita selesaikan dengan rumus integral mutlaknya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Selanjutnya integral teorema dasar kalkulus. Di sini teorema dasar kalkulus merupakan hubungan antara turunan dan integral. Misalnya f kontinu pada integral tertutup AB dan x sembarang variabel dalam AB. Di sini ada soal d per d. Di sini ada persamaan. Nah, d per dx dalam kurung integral a sampai x ft dt sama dengan fx. Contoh, di sini ada soal d per dx integral 0 sampai x kuadrat t pangkat 3. Nah, di sini akan menjadi t pangkat 3-nya dulu diintegralkan menjadi 1/4 t pangkat 4. Batasnya 0 x pangkat 2.
Hasilnya 1/4 X pangkat 2 pangkat 4 min 0. Jadi masing-masing tadi T-nya itu digantikan dengan batas-batasnya. Hasilnya sama dengan 1/4 X pangkat 8. Ingat, ini masih diintegralkan. Lalu kita turunkan tadi. Dia menjadi D per dx integral 0 sampai X pangkat 2 T pangkat 3 dt. T pangkat 3-nya diganti dengan hasil yang sudah kita integralkan. D per dx 1/4 X pangkat 8. Lalu setelah itu kita turunkan. Turunannya, lihat rumus turunan. Tadi karena kalau teorema dasar kalkulus ada hubungan antara turunan dan integral. Rumus turunan untuk pangkat. Pada saat dia D per dx dalam kurung X pangkat N, dia akan menjadi N X N min pangkat N min 1. Teman-teman harus tahu siapa si N-nya, siapa X-nya. Ya. Nah, tadi di soal ini 1/4 X pangkat 8. Tadi menjadi NX pangkat N min 1. N-nya 8 berarti. 8 ini adalah N. 8/4 dikali X pangkat 7. Ini N min 1. 8 min 1. 7 sama dengan disederhanakan. 8 dibagi 4 bisa disederhanakan. Menjadi 2X pangkat 7. Terakhir adalah integral dengan substitusi. Nah, ini adalah metode dasar dari konsep integral dengan cara substitusi dengan mengubah fungsi integral yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sini ada integral f gx g turunan x dx sama dengan f gx plus c. Ini dengan u sama dengan gx, du per dx sama dengan g arsen x. Integral fu du sama dengan fu plus c. Hasil akhirnya adalah fu plus c. Contoh. Sini ada integral x kuadrat plus 1 kali 2x dx. Kita misalkan u-nya siapa? Jadi di persamaan sini u sama dengan gx. Berarti u sama dengan x kuadrat plus 1. Lalu du per dx sama dengan turunannya. Turunan dari fungsi g itu. Turunan dari x kuadrat plus 1 adalah 2x. Du-nya 2x dx. Sehingga hasilnya integral x kuadrat plus 1 kali 2x dx sama dengan integral u du. Sama dengan setengah u pangkat 2 plus c. Sama dengan setengah u pangkat 2 tadi adalah x kuadrat plus 1. Setengah dikali x kuadrat plus 1 dikuadratkan plus c. Karena u kuadrat, u-nya x plus 2 plus 1 itu tuh u saja. Nah, di sini ada u kuadrat, berarti dia dikuadratkan plus c. Ini adalah hasilnya. Demikian untuk pengayaan, silahkan dipahami. Dicoba dipahami berulang-ulang karena di video teman-teman bisa memback gitu ya untuk memahami. Kalau masih tidak paham, dibaca buku, mencari buku referensi, atau ditanyakan kepada saya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.